wabarakatuh. Nama saya Andisa Mutiara Zahira dari kelas 10 IPS 2, absen 5. Saya akan menjelaskan mengenai identifikasi tanaman di sekitar rumah saya. Yang pertama, tanaman mawar Tiongkok. Rosa chinensis atau Rosa indica, semak mawar adalah spesies botani dari semak mawar. Jadi, itu milik keluarga besar Rosaceae. Berasal dari Cina, spesies yang menarik ini dinaturalisasi di negara-negara Asia lainnya dan diperkenalkan ke budaya di Eropa untuk waktu yang lama. Mawar Tiongkok termasuk jenis tanaman semak yang berduri. Klasifikasi mawar Tiongkok: marga Rosa, keluarga Rosaceae, kelas Magnoliopsida, divisi Tracheophyta. Manfaat mawar Tiongkok yaitu antibakteri, anti peradangan, mengobati gangguan pencernaan, dan mempercantik taman. Cara budidaya tanaman mawar Tiongkok yaitu dengan cara setek batang dan penaburan bibit. Dua, Phrygia ananassa. Nama Phrygia ananassa atau tanaman stroberi adalah spesies tanaman yang dapat dimakan. Nama Phrygia ananassa buah menjadi matang selama awal musim semi dan musim panas. Tanaman Phrygia ananassa itu termasuk ke dalam jenis Rosaceae. Klasifikasi tanaman Phrygia ananassa: genus Phrygia, ordo Rosaceae, divisi Tracheophyta, spesies Phrygia ananassa. Manfaat tanaman Phrygia ananassa yaitu memperkuat daya tahan tubuh, menyehatkan saluran cerna, mencegah penyakit kanker, dan mengontrol gula darah. Cara budidaya tanaman stroberi atau Phrygia ananassa adalah dengan cara penaburan bibit. Tiga, pucuk merah atau Syzygium. Pucuk merah atau daun pucuk merah adalah spesies tumbuhan yang dikenal sebagai tanaman hias yang berasal dari genus Syzygium. Warna tunas daun yang baru muncul memiliki warna merah menyala sehingga tumbuhan ini memiliki sebutan pucuk merah. Pucuk merah atau Syzygium termasuk ke dalam jenis tanaman perdu. Klasifikasi tanaman pucuk merah atau Syzygium: Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, spesies Syzygium myrtifolium. Manfaat tanaman pucuk merah atau Syzygium yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pencegah longsor, dan sebagai teh herbal. Cara budidaya tanaman pucuk merah atau Syzygium yaitu dengan cara stek batang dan mencangkok. 4. Tanaman keladi. Keladi atau nama latinnya Caladium bicolor merupakan sekelompok tumbuhan dari genus Caladium atau suku talas-talasan Araceae. Dalam bahasa sehari-hari, keladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih sekerabat namun tidak termasuk Caladium, seperti talas, Colocasia. Klasifikasi tanaman keladi atau Caladium bicolor: kerajaan Plantae, ordo Alismateles, genus Caladium, famili Araceae, spesies Caladium bicolor. Tanaman keladi masuk ke dalam jenis suku talas-talasan atau genus Caladium. Cara budidaya tanaman keladi atau Caladium bicolor yaitu dengan cara rimpang, stek, dan biji. Manfaat tanaman keladi atau Caladium bicolor yaitu untuk kesembuhan usus, untuk mengobati pembengkakan pada bagian jari-jari, dan ampuh atasi stres. 5. Kamboja Jepang. Kamboja Jepang atau Adenium obesum adalah spesies tanaman hias, batangnya besar, bagian bawahnya menyerupai umbi, batangnya tidak berkambium, akarnya dapat membesar menyerupai umbi, bentuk daunnya panjang, ada yang lonjong, runcing, kecil, dan besar, warna bunganya bermacam-macam. Tumbuhan bunga Kamboja Jepang atau Adenium obesum termasuk jenis tumbuhan genus Plumeria. Klasifikasi tanaman bunga Kamboja Jepang atau Adenium obesum: kerajaan Plantae, ordo Gentianales, famili Apocynoideae, genus Adenium, spesies Adenium obesum.
Manfaat tanaman Kamboja Jepang atau Adenium obesum yaitu mencegah peradangan, meredakan demam, dan mencegah penyakit kulit. Cara budidaya tanaman bunga Kamboja Jepang atau Adenium obesum yaitu dengan cara stek batang, tepatnya menggunakan metode okulasi. 6. Capsicum frutescens. Capsicum frutescens adalah cabai liar yang memiliki kedekatan genetik dengan cabai budidaya Capsicum chinense yang berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Bunga berwarna putih dengan corolla putih kehijauan atau kuning kehijauan dan penyerbukan sendiri atau serangga. Klasifikasi tanaman Capsicum frutescens. Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, spesies Capsicum frutescens. Capsicum frutescens termasuk ke dalam jenis suku terong-terongan atau Solanaceae. Cara budidaya tanaman Capsicum frutescens yaitu dengan cara penaburan benih atau biji. Manfaat tanaman Capsicum frutescens yaitu menghancurkan bekuan darah atau antikoagulan, meningkatkan nafsu makan atau stomakik, meningkatkan metabolisme tubuh, dan menurunkan tekanan darah. 7. Pandanus amarylifolius. Pandan wangi adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tanaman pandan wangi atau Pandanus amarylifolius termasuk ke dalam jenis famili Pandanaceae. Klasifikasi tanaman pandan wangi atau Pandanus amarylifolius. Kerajaan Plantae, ordo Pandalanes, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesies Pandanus amarylifolius. Manfaat tanaman pandan wangi atau Pandanus amarylifolius yaitu menurunkan tekanan darah tinggi, meringankan gejala rematik, dan membantu atasi hipertensi. Cara budidaya tanaman pandan wangi atau Pandanus amarylifolius yaitu dengan cara melakukan stek batang tumbuhan pandan yang bertujuan untuk mengembangbiakan pandan secara vegetatif. 8. Dimocharpus longan. Dimocharpus longan atau tanaman lengkeng adalah salah satu tanaman yang termasuk ke dalam suku lerak-lerakan atau Sapidanceae. Dimocharpus longan atau tanaman lengkeng termasuk ke dalam jenis lerek-lerekan atau Sapidanceae. Klasifikasi tanaman Dimocharpus longan atau tanaman lengkeng. Divisi Magnoliophyta, ordo Sapindales, famili Sapindaceae, spesies Dimocharpus longan. Manfaat tanaman Dimocharpus longan yaitu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan mata, menguatkan tulang, dan mengandung banyak nutrisi. Cara budidaya Dimocharpus longan atau tanaman lengkeng yaitu dengan cara penaburan biji. 9. Sansevieria trifasciata. Terkadang tumbuhan ini disebut lidah ibu mertua karena ciri fisiknya yang konon mirip lidah ibu mertua yang pemarah. Sansevieria ini menjadi pilihan yang baik untuk diberikan sebagai pohon penghias. Sansevieria trifasciata atau lidah mertua termasuk ke dalam jenis Sansevieria sp. Klasifikasi tanaman Sansevieria trifasciata atau lidah mertua. Kerajaan Plantae, ordo Liliales, famili Agavaceae, divisi Tracheophyta, spesies Sansevieria trifasciata. Manfaat tanaman Sansevieria trifasciata yaitu penghilang polusi udara dalam maupun luar ruangan, menurunkan risiko diabetes, dan mencegah kanker. Cara budidaya tanaman Sansevieria trifasciata yaitu dengan cara stek daun lidah mertua dan penaburan benih atau biji. 10. Terminalia katapa. Ketapang atau katapang adalah nama sejenis pohon tepi pantai yang rindang. Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Tanaman Terminalia katapa termasuk ke dalam jenis Combretaceae. Klasifikasi tanaman Terminalia katapa. Kerajaan Plantae,
Ordo Myrtales, genus Combretaceae, spesies Terminalia catapa. Tumbuhan Terminalia catapa bermanfaat sebagai meredakan peradangan, tanaman hias, dan mengandung antioksidan. Cara budidaya tumbuhan Terminalia catapa yaitu dengan cara penaburan biji atau benih dan stek. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.